Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat datang kepada peserta pelatihan produksi benih dan mahasiswa MBKM Kampus Sawah Merdeka. Salam kenal dari saya, Ahmad Zamzami, dosen dari Departemen Agronomi dan Hortikultura. Sebagai perkenalan, saya memang menggeluti mengenai perbenihan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pengolahan benih. Pada dasarnya ini masih merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya yang disampaikan oleh Pak Chandra Budiman mengenai produksi benih. Setelah kegiatan produksi di lapang selesai, maka kemudian dilakukan panen, kemudian kita kenal dengan istilah pengolahan benih. Namun sebelum kita masuk lebih jauh ke sana, kita perlu bertanya, mengapa benih perlu diolah? Apakah benih akan menjadi tepung ataukah menjadi sesuatu? Sehingga menggunakan istilah pengolahan. Ada dua alasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, mengapa benih perlu diolah. Yang pertama adalah bahwa memang benih perlu mencapai standar mutu benih yang ditetapkan. Khususnya untuk benih bersertifikat, pemerintah melalui Kepmentan nomor 966 tahun 2002 memberikan batasan standar mutu benih. Kalau kita lihat pada tampilan ini, pada tabel 4 di dalam Kepmentan ini, bahwa setiap kelas benih yang mulai dari kelas benih penjenis, kelas benih dasar, pokok, sampai ke sebar, itu mempunyai standar mutu. Mulai dari kadar air, benih murninya, berapa persen, kotoran benihnya, dan juga benih tanaman lain. Sampai nanti adalah daya berkecambah. Ketika kita ingin mencapai standar mutu yang tadi disampaikan, maka kita harus berhadapan dengan beberapa kondisi, yang kenyataannya kondisi tersebut beragam. Mulai dari kondisi lahannya sendiri, kesuburan dan lain sebagainya, teknis budidaya yang kita lakukan, mungkin ada yang pemupukannya tidak merata misalnya, atau pertumbuhan tanaman sebagai dampak juga sebenarnya dari kondisi lahan dan juga teknis budidaya. Atau juga ada misalnya keragaman dalam pembungaan, munculnya bunga itu tidak bersamaan dalam padi. Antar rumpun bisa berbeda waktunya, di dalam rumpun pun keluarnya bunga bisa berbeda-beda waktunya. Ada yang duluan, ada yang terakhir. Kemudian, akibat dari hal tersebut juga akan menyebabkan waktu masak benih juga akan beragam. Pengisiannya juga beragam, kesehatan tanaman dalam satu hamparan juga pasti beragam. Dan tentunya masih banyak faktor yang lain. Keragaman ini semuanya merupakan sesuatu yang sebenarnya bisa di-manage. Tetapi pada saat ini tentu itu harus kita terima sebagai sebuah kenyataan. Yang pada akhirnya keragaman ini akan menyebabkan terjadinya juga keragaman mutu benih pada level individu-individu benih. Pada konteks ini, ketika kita ingin menghasilkan benih atau memilih benih atau memilih individu benih yang terbaik, berarti kita harus mulai mengolah benih untuk memisahkan mana benih yang bermutu dengan mana benih yang tidak bermutu atau bahkan kotoran benih. Misalnya, kalau kita ingin lihat perkembangan benih ketika di tanaman pada padi, maka kita akan melihat perubahan ukuran akan terjadi. Perubahan bentuk akan terjadi, bahkan perubahan warna pun akan terjadi. Dan panen antar individu benih yang seringkali kita lakukan pada saat yang bersamaan, pasti akan ada keragaman kemasakan seperti ini. Ada yang misalnya sudah pada sampai tahap warnanya menjadi kekuningan, atau mungkin bahkan masih ada yang warnanya masih hijau. Dan keragaman itulah yang kita terima ketika saat panen. Berikutnya, kalau kita ingin melihat lebih jauh kepada konsepsi Steinbauer sajat, maka kita akan lihat pada pembentukan benih ketika di tanaman induk, mutu pun dibangun. Ya. Kita bisa lihat yang VV itu adalah viabilitas potensial. Itu akan naik terus-menerus mengikuti periode viabilitas. Yang kalau kita panen pada waktu yang tepat, maka dia akan berada di puncak, yang dimana mutu tersebut sudah maksimal. Namun, beda halnya kalau kita terlalu awal panen atau terlalu akhir panen, maka akan menyebabkan adanya mutu yang berbeda.
Dan ini ada pada tataran individu-individu benih. Dan sekali lagi kita sedang berhadapan dengan populasi benih yang di dalamnya ada individu-individu benih yang harus menjalani periode ini. Atau juga penelitian disampaikan oleh Wang pada tahun 2018, kita lihat misalnya pada germination ini, kalau kita misalnya panen terlalu awal, maka sebenarnya perkecambahannya yang akan dihasilkan belum akan maksimal. Sehingga kita perlu tahu kapan yang tepat untuk memanen benih. Atau juga misalnya terkait dengan bobotnya, bobot per benih juga akan ada keragaman ketika setiap individu benih itu tidak pada fase yang sama. Ya. Dan atau juga kita bisa lihat di sini adalah kadar air benih. Ya. Bahwa pada dasarnya ketika menjelang panen maka kadar air akan menurun cukup drastis. Nah, selain itu, ketika kita mendapatkan benih yang masih beragam ketika panen, ini penelitian Wahyu Ningrum, merupakan bimbingan saya, mencoba mensortasi menjadi 3 level pada 3 varietas. Ya, ada yang bobotnya tinggi, ya, ada yang bobotnya sedang, ada yang bobotnya rendah. Pada varietas Ciherang, Inpari 32, dan Inpari 42. Dan ketika diuji mutunya, baik pada daya berkecambah, indeks vigor, kecepatan tumbuh, dan lain sebagainya, hampir semua menunjukkan tidak berbeda nyata. Artinya mau ukurannya besar, mau bobotnya besar atau rendah atau sedang tidak berpengaruh ketika kita uji. Namun, ketika ditanam di lapang, inilah yang terjadi. Kalau kita menggunakan benih yang bobotnya tinggi, maka tinggi bibit yang akan dihasilkan nyata lebih tinggi daripada bobot yang lebih rendah, yaitu sedang dan yang rendah itu sendiri. Pada Inpari 32 juga menunjukkan pola yang sama. Pada Inpari 42 juga menunjukkan pola yang sama. Artinya kalau dari semenjak awal kita menggunakan benih hanya yang berukuran atau yang punya bobot yang besar, maka kita akan menghasilkan bibit juga yang akan vigor, yang mempunyai tinggi yang lebih baik. Pengamatan lebih lanjut juga pada bobot keringnya atau hasil dari pertumbuhan itu sendiri juga menunjukkan hal yang sama. Di mana kalau kita menggunakan benih yang mempunyai bobot yang lebih besar, maka akan menghasilkan bobot kering bibit setelah ditanam tentunya akan jauh lebih baik daripada yang lainnya. Ya. Atau juga kita ingin lihat jumlah daunnya. Ya. Bahwa penggunaan benih yang berukuran besar atau yang punya bobot besar, maka akan menghasilkan bibit yang juga daunnya lebih banyak. Artinya kita bisa memilah kalau itu memungkinkan. Mana yang mau kita gunakan, apakah benih yang berukuran besar, yang sedang, atau yang kecil, yang itu bisa kita penuhi dari kegiatan pengolahan benih. Nah, setelah kita tahu bahwa ada keragaman, dan di dalam keragaman itu ada mutu yang dihasilkan, maka kita mulai ingin memilih-milih mana yang akhirnya kita pakai dan mana yang tidak. Sekarang bagaimana melakukan pengolahan itu sendiri? Nah, ini kami perkenalkan alur pengolahan benih. Ini cukup panjang sebenarnya, tapi lebih fleksibel. Ya, mulai dari penerimaan calon benih, pra-pengeringan, pra-pembersihan, pemilahan, perlakuan benih, sampai nanti adalah penyimpanan benih. Ini proses yang cukup panjang, namun terkadang satu proses bisa dilewati untuk menuju kepada proses yang lain, selama standar mutu yang didapatkan sudah tercapai. Misalnya, kalau penerimaan calon benihnya, itu yang kita terima, benihnya sudah punya kadar air yang cukup rendah, maka pra-pengeringan sebenarnya sudah tidak diperlukan. Bisa langsung masuk kepada pengeringan. Tetapi kalau kita misalnya panen di musim hujan, yang mungkin saja benihnya juga kena hujan secara langsung, sehingga sangat basah, kadar airnya sangat tinggi, maka kita perlu melakukan pra-pengeringan terlebih dahulu. Agar proses pengeringan selanjutnya nanti akan jauh lebih efisien. Kita akan coba bahas mengenai penerimaan calon benih. Semakin baik calon benih yang masuk,
maka proses pengolahan benih juga akan semakin ringan. Dan juga nanti mutu yang dihasilkan juga akan semakin baik. Ini juga merupakan konsep dari bahwa kalau misalnya garbage in, garbage out tidak akan berbeda sama sekali. Bahwa kalau kita ingin menghasilkan benih yang bermutu, maka calon benih juga harus dipastikan cukup baik. Bukan berarti pengolahan ini memberikan kita peluang untuk memakeover terlalu berlebihan benih yang sebenarnya tidak bermutu, kemudian menjadi seolah-olah bermutu. Tidak. Bahwa seperti apa mutu benih yang masuk, tetap akan sangat mempengaruhi nanti mutu benih yang akan dihasilkan. Semakin baik calon benih yang masuk, maka benih yang dihasilkan juga akan semakin baik. Yang kedua, sebaiknya calon benih yang masuk adalah calon benih yang dipanen pada kondisi masak fisiologis. Nah, ini yang saya sampaikan tadi pada grafik. Ketika masak fisiologis, maka mutu semuanya sudah dalam posisi maksimal. Harapannya tidak ada benih yang dipanen sebelum terjadi masak fisiologis. Artinya terlalu awal atau juga terlalu akhir. Dengan cara seperti itu, maka kita bisa memastikan mutu yang kita dapatkan nanti juga akan maksimal. Berikutnya, kita harapkan bahwa calon benih itu juga yang masuk dalam penerimaan calon benih, kita sebutnya calon benih karena memang masih perlu diolah, itu sebaiknya jangan atau tidak berkadar air lebih dari 30%. Karena pada dasarnya kita sedang mengelola makhluk hidup. Benih sekalipun kita lihat tidak bergerak atau sekalipun tidak kelihatan aktivitas hidup, tetapi merupakan makhluk hidup. Ada proses respirasi di dalamnya, yang itu sangat-sangat terkait dengan kadar air benih itu sendiri. Yang kalau kadar airnya sangat tinggi sekali, maka akan terjadi respirasi yang sangat tinggi atau bahkan kelebihan air yang ada di benih tersebut akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain atau mikroorganisme untuk menyerang benih. Berikutnya adalah calon benih yang masuk harus jelas identitasnya dan harus jelas jumlahnya. Karena pada dasarnya dalam kegiatan produksi benih, mutu itu termasuk adalah kebenaran identitas. Yang itu adalah dijaga semenjak dari lapang. Makanya ada istilah prinsip genetik. Yang ketika di pengolahan, itu pun harus dilanjutkan. Jangan sampai misalnya kemurnian genetik yang sudah diusahakan di lapang itu menjadi hilang atau menjadi turun sangat drastis karena tercampur di proses pengolahan benih. Maka semua benih yang masuk harus jelas identitasnya, jumlahnya berapa. Berikutnya adalah penerimaan calon benih harus disertai dengan berita acara, ya, yang berisi mengenai identitasnya, jumlahnya, dan kondisi kadar airnya. Mengapa hal ini penting? Ya, khususnya misalnya saya highlight pada kondisi kadar airnya, ya, karena benih yang masuk dengan kadar air yang sangat tinggi itu harus diprioritaskan untuk segera diolah atau minimal segera masuk pada proses pra-pengeringan. Sementara benih yang kemungkinan berasal dari lokasi lain, dari mitra petani lain, ya, yang punya kadar air lebih rendah, lebih tahan mutunya, sehingga masih bisa menunggu untuk diolah. Jadi ada skala prioritas yang kita terapkan untuk mana yang lot yang perlu segera diolah dan mana yang bisa dibelakangkan, dilihat dari kadar air. Pra-pengeringan juga pada dasarnya merupakan kebutuhan dari pengeringan itu sendiri. Setiap alat didesain untuk menurunkan kadar air benih. Tetapi kalau benih yang masuk masih sangat basah, tentu akan membuat alat tersebut menjadi kurang efisien dalam penggunaannya. Sekarang bagaimana melakukan pra-pengeringan? Pra-pengeringan dalam konteks ini sebenarnya hal yang sangat sederhana. Proses pindahnya air dari benih ke lingkungan kita ini, itu karena ada gradien. Ada kandungan air yang ada di udara, ada kandungan air yang ada di dalam benih. Seringkali pra-pengeringan cukup menggunakan aliran udara saja, menggunakan kipas, tanpa melibatkan udara kering yang sifatnya kadar airnya rendah. Ketebalan lapisan benihnya juga boleh lebih
tebal sekitar 9 cm, sehingga akan menampung lebih banyak benih dalam satu kali pra-pengeringan. Karena belum akan melakukan pengeringan secara intensif sampai mencapai kadar air standar. Baru sekedar setengah proses, kira-kira begitu. Berikutnya, pembalikan akan membantu mempercepat proses dan meratakan pengeringan itu sendiri. Jadi pra-pengeringan ini memanfaatkan berapa RH lingkungan yang kemudian dibantu dengan angin saja, tanpa melakukan proses pengeringan udara yang kemudian dilewatkan pada benih. Namun ini akan sangat membantu kegiatan pengeringan itu sendiri. Berikutnya, kita akan membahas mengenai pengeringan. Tadi saya sampaikan bahwa standar mutu benih berdasarkan Kepmentan itu sampai di 13%. Mari kita lihat misalnya. Kalau kita ingin menyimpan sekitar mingguan sampai beberapa bulan, ya mungkin bisa 14%. Kalau mau 8 bulan sampai 12 bulan, ini bisa membutuhkan kadar air sampai 13%. Atau mau lebih lama lagi, maka kadar airnya yang diturunkan sampai sekitar 9%. Tentu memang ini akan berdampak kepada penurunan bobotnya. Namun, cara paling mudah untuk membuat benih lebih lama disimpan adalah dengan menurunkan kadar airnya. Dengan tetap mempertahankan mutu benihnya. Kecepatan pengeringan juga akan sangat membantu mempertahankan mutu benih. Kemunduran itu bukan sesuatu proses yang bisa terhenti. Istilahnya di dalam perbenihan dikenal dengan deteriorasi. Semua makhluk hidup akan menuju ke kematian. Demikian juga dengan benih. Semakin cepat kita menurunkan kadar air yang sangat tinggi ketika panen, maka proses kemunduran itu kecepatannya bisa kita kurangi, tetapi tidak akan pernah bisa menghindari dari kematian benih itu sendiri. Namun kecepatannya lah yang kita kurangi. Pengeringan terjadi dengan memaparkan benih dengan udara kering. RH udara. Karena pada dasarnya di udara kita ini juga ada air yang sering kita sebut dengan kelembapan. Air dari benih akan keluar ke udara ketika udara ini lebih kering daripada benih itu sendiri. Tetapi hati-hati. Jika yang terjadi sebaliknya, udaranya yang lebih basah, kelembapannya yang lebih tinggi, misalnya di pagi hari, atau di subuh misalnya, yang terjadi malah sebaliknya. Di mana air dari lingkungan akan masuk ke benih. Inilah yang dikenal dengan istilah benih itu bersifat higroskopis. Air bisa keluar dari benih, tetapi air juga bisa masuk ke benih. Makanya proses pengeringan pada dasarnya adalah mengeluarkan air dari benih ke lingkungan dengan menginteraksikannya dengan udara dengan kelembapan yang rendah. Ya, dalam konteks kecepatan ini ada aturannya juga. Bukan berarti kalau kita ingin mempercepat proses pengeringan, kita kemudian memberikan kondisi yang terlalu kering dengan misalnya udara yang sangat panas ke benih. Yang ini, proses yang demikian malah akan membuat benih menjadi mati. Ada aturan-aturan yang perlu kita terapkan juga agar pengeringan keluarnya air dari benih menjadi sesuatu yang tidak membahayakan benih itu sendiri. Pada dasarnya, pengeringan benih itu bukanlah proses yang tidak berisiko. Kalau kita kenal di manusia misalnya, proses kita kehilangan air itu kita kenal dengan istilah dehidrasi. Apakah proses kehilangan air dari benih tidak menghasilkan risiko? Ternyata menghasilkan risiko juga. Sehingga perlu ada hal yang kita lakukan untuk tetap menjamin mutu benih tersebut. Salah satunya adalah dengan mengendalikan suhunya. Sekalipun suhu akan menyebabkan RH semakin cepat rendah, namun suhu yang terlalu tinggi justru akan membunuh benih itu sendiri. Jadi yang paling baik dalam konteks ini sekalipun disebut sebagai kecepatan pengeringan, namun harus dalam konteks slow drying atau dalam suhu yang terkendali sekitar 40 derajat Celcius. Tidak boleh sampai kita naikkan misalnya sampai 80 derajat Celcius
pada suhu yang terbentuk karena akan membahayakan benih itu sendiri. Karena memang tingginya kadar air akan menyebabkan tingginya respirasi. Respirasi akan menghabiskan cadangan makanan yang seharusnya digunakan saat berkecamuk. Selanjutnya, bagaimana melakukan pengeringan? Yang lazim di negara kita adalah menggunakan atau memanfaatkan sinar matahari. Dan ini memang tidak perlu bayar, makanya memang biayanya rendah dibanding dengan pengeringan menggunakan peralatan dan lain sebagainya. Dan juga ramah lingkungan, tidak perlu energi dari luar untuk melaksanakan. Namun, memang cenderung ini adalah padat karya. Dan sangat tergantung kepada lantai jemurnya tersedianya berapa, atau misalnya lapangannya dengan terpal tersedia berapa. Kontrol suhu ya sulit, karena memang sumber energinya dari matahari. Kalau tiba-tiba terik, kemudian hujan, ya kita hanya bisa menyesuaikan saja. Tidak mungkin kita lakukan penjemuran juga di malam hari, karena pada saat itu tentu mataharinya sedang tidak muncul. Dan juga tidak bisa dilakukan ketika hujan. Lapisan tipis, sekitar 2-4 cm, dan juga pembalikan perlu dilakukan. Sementara itu, jika kita akan memanfaatkan peralatan untuk mengeringkan benih, ini punya kelebihan juga, bahwa pengering yang misalnya ukurannya kecil punya kapasitas 1 hingga 3 ton per hari dengan waktu pengeringan 6-12 jam non-stop. Hujan atau tidak hujan tetap berlanjut. Malam hari atau pagi hari atau siang hari tidak masalah. Selama sumber energi bisa kita pastikan, maka proses pengeringan bisa tetap berjalan. Untuk pengeringan padi di daerah tropis biasanya digunakan suhu sekitar 40-45 derajat Celcius. Kita tahu, kecepatan pengeringan bisa dipercepat dengan menaikkan suhu. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa menaikkan suhu itu bisa membahayakan benih itu. Karena proses keluarnya air dari benih yang terlalu cepat juga sebenarnya bisa merusak benih, yang kita kenal dengan istilah drying injury. Selain menaikkan suhu udara, tentu udara kering dan panas ini perlu disebar ke benih yang akan dikeringkan. Makanya dalam konteks ini dimanfaatkan aliran udara menggunakan kipas agar terjadi pengeringan yang cukup merata. Biasanya diperlukan kecepatan udara sekitar 0,15 sampai 0,25. Kebutuhan daya kipas sekitar 1,5 sampai 2,5 kW per ton padi. Namun ini sekali lagi memberikan kita peluang pengeringan bisa dilakukan dengan cepat, kapanpun tanpa melihat kondisi lingkungan, hujan atau tidak, malam hari atau pagi hari. Berikutnya, setelah selesai dikeringkan, dilakukan pembersihan dan pemilahan benih. Mohon diingat, proses ini tidak bisa dibalik. Karena pembersihan dan pemilahan yang dilakukan sebelum pengeringan, ini akan membuat proses pembersihan dan pemilahan itu menjadi sangat sulit. Karena benih cenderung akan menempel dengan kotoran benih yang berupa daun dan lain sebagainya. Dan tentu akan voluminus sekali. Makanya pengeringan harus tetap lebih dulu daripada pembersihan dan pemilahan. Pada kegiatan pembersihan dan pemilahan, kita bagi misalnya menjadi pembersihan. Konteksnya adalah membuang kotoran benih. Kotoran yang dimaksud di sini adalah potongan daun, potongan batang, batu, kerikil, atau misalnya gumpalan tanah yang kecil, dan atau apapun materi yang bukan benih. Karena faktanya ini memang kita dapatkan ketika panen. Kenapa kotoran benih perlu dibuang? Selain memang karena bukan benih, yang perlu kita jaga adalah bahwa dia juga bisa merupakan sumber kontaminasi penyakit. Misalnya tanah yang begitu kaya dengan mikroorganisme, yang kalau ada di dalam benih kita, maka itu bisa menjadi sumber kontaminasi. Setelah kita bersihkan benih tersebut dari kotoran-kotoran benih, baru kita mulai berpikir. Ada keragaman, sekali lagi ada keragaman
ukuran, bentuk, bobot, bahkan warna dari benih yang kita sudah bersihkan. Apakah itu berpengaruh terhadap mutu benih? Banyak penelitian menyebutkan hal demikian. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa bobot benih yang berbeda ternyata menghasilkan pertumbuhan bibit yang berbeda ketika di lapang. Dan ini sangat tergantung kepada kemauan kita. Pemahaman kita tentang variasi benih itu akan membawa kita kepada pilihan. Mau seperti apa pemilihan kita lakukan? Apakah pemilihannya akan sangat ketat atau cukup ringan saja? Kalau pemilahan kita lakukan sangat ketat, kita hanya ingin mendapatkan benih yang berukuran atau yang punya bobot yang tinggi saja, bisa saja mutu fisiologis khususnya, itu bisa kita dapatkan yang tinggi. Atau sebaliknya, kalau kita hanya ingin sekedar membuang yang setengah hampa saja, tanpa terlalu ketat menerapkan sortasi, maka bisa saja mutu yang kita dapatkan juga lebih rendah. Namun, semua juga punya konsekuensi. Ketika level pemilahan kita naikkan, salah satu konsekuensinya adalah rendemennya. Kalau kita hanya ingin yang berukuran, yang berbobot, atau yang berwarna, yang paling baik saja, berarti nanti jumlahnya hanya akan dapat sedikit saja. Dalam konteks ini, setiap varietas perlu dilihat lebih jauh. Ukurannya, bentuknya, warnanya, dan lain sebagainya yang optimum, yang menghasilkan mutu benih, dan juga tetap menguntungkan, perlu ditetapkan terlebih dahulu. Di mana inilah yang digunakan sebagai dasar pemilahan. Yang kemudian kita pakai untuk setting alatnya. Mau ukuran yang seperti apa kita dapatkan dan lain sebagainya. Dalam kegiatan ini, kita bisa dibantu oleh beberapa alat. Pada kesempatan kali ini saya akan perkenalkan yang pertama adalah air screen cleaner. Seperti gambar yang kita lihat ini disebut air screen cleaner. Kenapa disebut air screen cleaner? Karena dia memanfaatkan dua hal. Yang pertama adalah air atau udara. Yang kedua adalah screen, ayakan. Udara akan berinteraksi dengan bobot benih. Bobot yang ringan akan bisa diterbangkan. Bobot yang tinggi tentu tidak bisa diterbangkan dengan aliran udara. Tetapi ketika bicara screen, maka screen ini akan berupa ayakan saja. Yang ada bentuknya, ada ukurannya. Makanya screen akan menghasilkan benih yang ukuran dan bentuk yang kita harapkan. Tinggal kita tetapkan mau seperti apa ukurannya dan bentuk yang kita harapkan. Tentu pada konteks ini padi, maka kita akan sesuaikan screen-nya yang mirip bentuknya dengan padi. Tinggal ukurannya. Mau ukuran yang seperti apa yang kita harapkan? Apakah kita hanya mengharapkan benih yang berukuran besar-besar saja? Yang selebihnya bisa kita buang saja? Atau sebaliknya, kita cari rata-rata yang paling optimum yang menghasilkan rendemen yang optimum juga. Semua kembali kepada kita. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa mutu itu akan dihasilkan dari proses ini. Sampai saat ini, pada dasarnya, benih bersertifikat hanya mempersyaratkan seperti yang ditampilkan di awal tadi. Kadar air, daya berkecambah, dan juga kemurnian. Misalnya bobot 1000 butir, bentuk benih, ukuran benih belum menjadi standar. Tetapi itu tetap akan mempengaruhi mutu benih. Kembali kepada kita sebagai produsen. Alat ini akan memanfaatkan dua hal tersebut untuk memilah benih. Memisahkan benih yang ukurannya, yang bentuknya, dan yang bobotnya berbeda-beda. Dengan konteks seperti ini, maka kita akan dapatkan yang kita harapkan. Alat-alat yang biasa kita gunakan selanjutnya adalah, misalnya yang paling atas ini adalah seed blower. Memanfaatkan udara yang tentu hanya berinteraksi dengan bobot benihnya, tidak dengan ukuran maupun bentuk. Yang di sebelah kanannya juga sama seed blower. Namun yang di bawahnya itu adalah color sorter yang bisa memilah berdasarkan warna.
Apakah warna juga akan berpengaruh terhadap mutu benih? Kenyataannya, banyak penelitian menyebutkan demikian. Di awal tadi saya tunjukkan bahwa selama benih di tanaman induk, perubahan warna juga memang terjadi. Kalau pada benih padi, pada lema dan palea, perubahan warna juga terjadi. Ketika di awal-awal tentu seringkali kita lihat benih berwarna hijau. Tetapi menjelang panen tentu dia akan menguning. Atau terlewat panen maka warnanya akan menjadi lebih kusam, lebih kecoklatan. Dan inilah yang dimanfaatkan untuk mensortasi, membuang benih yang terlalu dini panen atau yang terlambat panen. Karena kita selalu berharap kita mendapatkan benih yang masak fisiologis. Berikutnya yang di sebelah kanan, kita melihat juga alat yang disebut dengan gravity table separator. Yang dia bisa memilah benih pada table atau pada pada meja yang dimiringkan dan diberi angin dari bawah. Maka kita akan bisa membuang khususnya misalnya kerikil, batu, dan lain sebagainya. Yang paling kanan itu adalah spiral separator. Ini memang bentuknya seperti spiral. Biasanya digunakan untuk benih-benih yang bentuknya bulat. Semakin bulat bentuk benih, maka dia akan menggelinding di putaran luar dari alat tersebut. Tetapi kalau bentuknya tidak bulat, misalnya pipih, atau terpotong, terbelah, maka cenderung dia akan mendekati sumbu dari spiral separator. Dengan cara seperti itulah, maka pemilahan bisa dilakukan. Namun, untuk padi seringkali spiral separator tidak digunakan. Yang banyak digunakan pada padi adalah air screen cleaner dan juga mungkin bisa dikombinasi dengan gravity table separator. Atau jika ingin lebih advance, maka menggunakan color sorter. Berikutnya, ini merupakan pilihan yang memang belum lazim barangkali kita temui khususnya pada padi. Tetapi pada komoditas yang lain mungkin sudah lazim seperti pada jagung. Kita bisa memberikan perlakuan benih. Bahwa kenyataannya ada variasi mutu fisiologis, ada variasi mutu patologis, ada variasi mutu fisik, ada variasi mutu genetik. Nah, misalnya kita ambil mutu patologis. Oh, di lapang ternyata benihnya kita curigai membawa penyakit tertentu. Untuk memutus rantai itu bisa kita beri perlakuan benih. Dan ini sangat-sangat baik sekali untuk pertanaman berikutnya. Perlakuan benih ini makanya disebut kondisional dan fungsional saja. Jika dibutuhkannya dilakukan. Dan untuk tujuan apa? Karena toh itu juga akan memakan biaya juga. Walaupun pada padi memang seperti saya sampaikan tadi bahwa ini masih cukup jarang dilakukan. Tetapi dalam ranah penelitian ini sudah cukup banyak dilakukan. Saya sendiri dengan rekan banyak melakukan penelitian bagaimana menambahkan bakteri-bakteri fungsional ke benih padi yang kemudian pada tahapan berikutnya dia menjadi bisa lebih terproteksi bahkan meningkatkan pertumbuhan benih menjadi bibit dan menjadi tanaman sempurna sampai berproduksi dengan lebih baik. Perlakuan benih sendiri sebenarnya bisa kita kenal dengan perlakuan fisik, perlakuan biologis maupun perlakuan kimia. Mungkin yang paling lazim kita kenal adalah perlakuan kimia, di mana kita menambahkan pestisida ke benih. Mungkin lazim kita kenal di benih jagung. Namun, beberapa penelitian juga melaporkan dengan merendam benih padi pada air yang hangat, itu sudah sangat membantu mengatasi nematoda misalnya. Atau bahkan memberikan seperti yang saya sampaikan tadi, bakteri-bakteri fungsional untuk mengendalikan penyakit tertentu atau mengendalikan patogen-patogen tertentu atau bahkan menjadi PGPR atau bakteri yang pada akhirnya akan menghasilkan plant growth atau hormon untuk pertumbuhan tanaman. Jadi sangat-sangat memungkinkan untuk dilakukan termasuk untuk padi walaupun ini akan masih tetap menjadi tantangan.
Terakhir, prinsip pengolahan benih ini adalah kecepatan proses, ketepatan metode atau cara, ketercapaian standar mutu, dan tentu yang terakhir, tidak boleh membahayakan pelaksananya, bahwa kesehatan dan keselamatan kerja tetap harus yang utama. Demikian dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, bahwa mengolah benih ini adalah cara kita untuk mendapatkan materi benih atau benih yang lebih baik yang nanti akan kita tanam dan menghasilkan tanaman yang tumbuh sempurna dan menghasilkan produksi yang maksimal. Cukup sekian, sampai bertemu pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya.